GKI, ya kan? Ada gereja baptis, dan beberapa gereja yang besar di sana ya. Termasuk apa, GKI ya? GKI itu besar ya, GKI besar juga ya. Di sini ada beberapa kawan yang lain sih. Dan ya sebelum kami melayani juga kuliah di Manado, banyak sekali teman-teman Papua yang tinggal di sana, karena di satu kampus di Sekolah Tinggi Teologi yang di Manado itu besar sekali, dan ada seperti apa, rumah atau pondok yang kemudian dibangunkan khusus untuk mereka, bagi anak-anak Papua yang kemudian berkuliah di sekitar kampus itu, baik yang juga tinggal di sana. Jadi dan semester, kalau nggak saya semester 5 atau semester 6 ya, saya satu kamar dengan orang Papua juga ya. Itu marganya Benda ya, Benda ya. Ibu Onda. Benda ya. Oh ya, memang banyak Benda ya. Dan kemudian saya dengar keluarga saya Martinus yang namanya itu, dia menjadi pegawai negeri di Wamena. Ya, di sana banyak ya, menjadi pegawai negeri, dan akhirnya ya, sukses jadi pegawai negeri di sana ya. Nah itu sekilas yang bisa kita tahu, tapi kita punya kerinduan untuk bisa berkunjung ke tanah Papua ya, tanah yang diberkati oleh Tuhan, tanah Injil di sana ya. Oke, baik Bapak Ibu yang di Tuhan, dia mempersiapkan jalan terlebih dahulu. Siapa dia? Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ketiga ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6, itu dikutip oleh Yohanes Pembaptis, karena memang dia dinubuatkan datang ke dalam dunia untuk mempersiapkan jalan sebelum kedatangan Mesias, sebelum kedatangan Sang Mesias, Anak Allah, Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan kita. Maka dia terlebih dahulu harus datang ke dalam dunia ini ya, jadi dia lahir lebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, dan kemudian dia yang kemudian membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan, sehingga ya, kita tahu ceritanya bagaimana untuk menyambut ya. Kita diberikan dianugerahi oleh Tuhan 1 bulan penuh, bahkan ada yang merayakan sebelum Desember ya. Jadi ada yang Oktober, November, Desember, Januari. Jadi 4 bulan dia merayakan Natal ya, secara full gitu. Nah, tapi kita bersyukur karena di negara di mana kita ada itu luar biasa menghargai kita, satu momentum untuk kita merayakan secara luar biasa di negara kita, bahkan di mana-mana dikumandangkan. Bahkan sekarang ini kita melihat di mall ya, kadang-kadang berjalan biasa begitu, ada orang menyanyi. Kami pernah itu ya. Jadi Natal itu bukan acara sia-sia. Natal adalah perayaan agung untuk kita rayakan, untuk kita syukuri, untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang Tuhan, kita mempersiapkan Natal itu harus dimulai dengan hati kita. Hati kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 40, saya mau cerita yang menceritakan nubuatan daripada Nabi Yesaya untuk orang-orang Israel yang ada di pembuangan. Di mana mereka? Di Babel. Jadi mereka dibuang di Babel. Jadi kondisi Israel secara
secara politik, secara sosial, secara ekonomi itu mengalami kemerosotan, atau bahkan bisa dikatakan mereka lumpuh total. Mereka tidak berdaya karena mereka di dalam pembuangan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita baca secara keseluruhan, ini Israel benar-benar ada dalam pergumulan yang besar. Sebagai bangsa, mereka ditindas di Babel. Oleh karena itu, nubuatan dari Nabi Yesaya ini hendak menguatkan mereka, menghiburkan mereka, sambil mengingatkan mereka juga, ya, bahwa apa? Bahwa mereka harus kembali kepada Tuhan. Mereka harus percaya kepada Tuhan. Mereka harus menyadari bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup mereka, yang akan menolong mereka, yang akan melepaskan mereka dari tanah pembuangan, sekalipun mereka masih sedang dihukum. Nah, jadi itu konteks Bapak Ibu yang Tuhan. Sehingga kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan yang kita sudah bacakan tadi, ini yang akan menolong mereka. Jadi Yesaya menggambarkan bagaimana itu padang gurun, ya. Jadi padang gurun di sini dikatakan apa? Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, kan? Itu. Jadi padang gurun itu adalah padang belantara. Masih bisa merayakan Natal, betul nggak? Tanpa itu pun, tanpa ada hal-hal lahiriah seperti itu, kita masih bisa merayakan Natal. Karena itu bukan esensi yang penting. Esensi yang penting adalah bagaimana kita mensyukuri Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini, yang hadir di dalam hati kita, yang ada di dalam hati kita. Dia yang memenuhi kehidupan kita. Amin. Dia yang membahagiakan, dia yang memberi sukacita, dia yang memberi kebahagiaan. Bagaimana kita merayakan Natal kalau hati kita kosong? Merayakan Natal tetapi baku marah, ya. Suami, ya kan, baku marah istri. Oh, tidak ada ini, tidak ada itu, ya. Begini begitu, ya kan. Nah, akhirnya kadang-kadang begitu, ya. Sebelum hari Natal 25 Desember, perang dunia ke-5, kan ketiga lagi, ya kan, ya, udah marah-marahan dan lain sebagainya. Akhirnya terpaksa apa? Ya beli baju, persiapkan. Tapi ketika hari Natal tanggal 25 masih tetap baku marah. Akhirnya nggak ke gereja. Gimana itu? Ya. Baku marah, di sini nggak ada, ya. Marah, cekcok. Oh, kamu harus cari uang, dia bilang. Suaminya, kamu persiapkan karena ini Natal dan lain sebagainya. Ya, sampai marah-marah dan lain sebagainya. Kita ini harus diisi. Jadi firman Tuhan itu harus ada di dalam hati kita. Kalau hati kita penuh, ya, sekali nggak ada itu, ya, kita tetap merayakan Natal, tetap bersyukur, tetap bergembira, bersukacita. Nah, itu yang pertama yang perlu kita lihat. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan, dikatakan, coba kita perhatikan ayat, masih di dalam ayatnya yang keempat. Dan setiap gunung dan bukit itu diratakan. Jadi hati yang kedua, hati harus diratakan untuk mempersiapkan jalan hati kita dalam menyambut Natal. Maka hati kita itu harus rata. Artinya apa? Kalau rata itu apa? Tidak ada penghalang. Rata kan tidak ada penghalang. Mana paling enak kita jalan di jalannya? Tanah yang lubang. Masih ada apa? Tanah yang apa? Yang berbukit-bukit. Masih ada tanah yang apa? Yang berbelok-belok, yang bengkok-bengkok. Itu dalam hati kita. Ya. Tentunya apa? Firman Tuhan mau supaya jalan hati kita ini harus lurus. Supaya ketika Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita itu kita sambut, dia datang ke dalam dunia. Memang dia sudah datang. Kita masih menunggu satu karya agung lagi, yaitu kedatangan Kristus kali yang kedua. Yang ini yang masih kita nanti-nantikan. Tapi kedatangan Kristus kali yang kedua ini bukan bayi lagi. Dia raja di atas segala raja, ya, yang akan kita nantikan, yang kita sedang
tunggu-tunggu sekarang ini. Nggak tahu sampai kapan dia mau datang. Tapi firman Tuhan bilang dia mau datang. Jadi ketika dia datang ke dalam dunia ini, hati kita ini sudah siap, hati kita ini sudah oke. Landing dia. Jadi ketika Tuhan datang, landing, enaknya landing, ya kan, di dalam hati kita. Sehingga kalau kita landing, biasanya kalau kita di pesawat, kalau kita landing apa itu? Wih, senang kita kan, sukacita, bahagia. Ya. Saya pernah dari Makassar dulu ke Manado. Kemudian saya duduk bersama dengan mungkin ada mahasiswa-mahasiswa asal Makassar dan Manado yang kemudian rombongan mungkin sekitar 30-an orang, dan saya ada di tengah-tengah mereka. Itu 2000 berapa itu, masih pelayan di Makassar. Dan memang ketika mau masuk Manado itu memang cuacanya ya begitu memang. Ya, kadang-kala masuk di Manado itu memang angin, awan, ya, memang di Manado itu memang seperti itu. Berbeda dengan di Balikpapan, kita bisa prediksi ya, di tempat-tempat lain. Tapi kalau di Manado itu, ya itu memang angin dan awan itu biasa. Dan memang ada terasa seperti itu, terasa. Dan kemudian ketika mau landing itu kecepatannya itu sangat terasa sekali. Dan ya memang agak sedikit menegangkan juga pada waktu itu. Tapi ketika berhasil landing Bapak Ibu dengan aman, wah ini karena saya ada di antara para mahasiswa-mahasiswa ini yang kemudian mau datang ke Manado itu, mereka apa? Mereka bertepuk tangan dan kemudian apa? Sambil berteriak, ya, artinya bahagia mereka. Ya, mungkin mereka belum pernah mengalami seperti itu mungkin ya. Jadi wah, orang-orang yang kemudian di belakang dan di depan itu melihat semua ke tengah situ. Ya. Mereka senang bahagia. Nah, itu gambaran juga bagaimana kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Itu apa? Itu membahagiakan kita, memberi sukacita. Natal adalah hari sukacita. Natal adalah hari bahagia, hari kegembiraan setiap kita. Karena apa? Karena Kristus sudah datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk menebus setiap dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Itu sebabnya kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah ditebus, ini harus apa? Merapikan jalan kita. Tugas kita itu. Dalam kita menyambut Natal, hati kita ini harus kita persiapkan supaya enak itu. Saya titipkan pesan ini supaya enak kita merayakan Natal, supaya tidak ada suatu hal yang kemudian menjadi persoalan, menjadi masalah dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Mari kita rayakan Natal dengan sukacita, dengan damai, dengan kegembiraan. Jadi kalau suami dan istri mau supaya merayakan Natal ini gembira, jangan dulu pikir-pikir yang ini yang itu. Ya, kalau ada, tapi siapa? Kalau nggak ada, jangan kita paksa juga. Pintu. Ya kan? Persiapkan jalan. Hati kita itu harus apa? Kalau ada yang hati yang kosong, yang kemudian masih ada lubang, mari kita tutup. Mari kita tutup, kita rapikan, kita ratakan. Kemudian kalau ada jalan yang masih apa? Berbukit-bukit, ya, masih bukit-bukit, ya, yang tidak rata, mari kita ratakan hati kita. Kalau masih ada jalan yang kemudian berbelok-belok, ya, berleku-leku, mari kita luruskan supaya jalan hati kita itu enak, bahagia, sukacita, damai sejahtera dalam kita menyambut Natal. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang si Tuhan. Jadi selamat kita terus mensyukuri, merayakan, mengagungkan hari besar kita, hari yang luar biasa yang Tuhan beri, anugerahkan di dalam kehidupan kita semua. Sukacita Natal itu yang menggembirakan kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.